Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Andi Ragil. Kode sahamnya DSNG. Nama perusahaannya yaitu PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya DSNG, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Dharma Satya Nusantara ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir harga sahamnya cenderung sideways ya. Tertingginya di harga 170-an. Tertingginya di harga 720-an. Terendahnya berada di harga 446 seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 23 Desember ini ya. Mana ini 23 ini? Oke. Dari tanggal sini, di bawah sini. Dari tanggal 23 Desember sampai dengan 25 Februari 2022. Nah, di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Jadi kita ingin tahu, mereka sebenarnya ngapain di sini? Apakah mereka akumulasi, atau mereka justru distribusi, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kemudian kita ganti kode sahamnya di sini, DSNG, kemudian kita mulai dari tanggal 23 Desember berarti 12 2021 sampai tanggal 25 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Dharma Satya Nusantara ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 23 Desember 2021 sampai tanggal 25 Februari 2022, di periode ini, investor besarnya melakukan small akumulasi. Jadi, di rentang periode ini, investor besarnya melakukan akumulasi, namun setelah nyampe di atas ini, akumulasinya sudah semakin berkurang atau semakin kecil. Seperti itu. Jadi, ketika akumulasinya sudah semakin kecil seperti ini, kecenderungan mereka akan mengarah ke fase distribusi. Nah, ketika memasuki fase distribusi, maka harga sahamnya akan berpotensi untuk jatuh kembali, seperti itu. Namun, apabila di fase small akumulasi ini, kemudian mereka terus akumulasi kembali dengan jumlah yang sangat besar, nah berarti harga sahamnya akan naik kembali, seperti itu. Jadi kepentingannya mereka masih sangat besar berarti, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, dan data-data dari sekuritas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan Dharma Satya Nusantara ini 70% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 70% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sudah berkurang setengah, atau mereka sudah melepas porsi kepemilikan mereka sampai lebih dari 50%. Sehingga kepemilikan investor besarnya menjadi 47,3%. Ini porsi kepemilikan yang sudah signifikan berkurang seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 17,1%. Artinya, dengan porsi kepemilikan retail yang tidak terlalu besar, mereka masih punya kepentingan untuk markup seperti itu. Jadi mereka oper barangnya ini, lepas barangnya ke investor semi retail, bukan ke investor retail. Kalau ke investor retail seharusnya kepemilikan retail 60% di sini, tetapi ternyata kepemilikan retail itu cuma 17,1% saja. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Andi Ragil. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.